조금 어리저렇게 봐야지. 내 맥단벌 어리저렇긴 터다. Berlatar di daratan tengah Cina, kisah diawali dengan memperlihatkan geger geden antara dinasti Jin melawan dinasti Song, di mana karena pemerintahan dinasti Song yang lemah dan korup, pertempuran itu pun akhirnya dimenangkan oleh dinasti Jin setelah berhasil menguasai hampir seluruh bagian utara wilayah dinasti Song. Karena kekalahan tersebut, pemerintahan dinasti Song harus mengungsi ke selatan, sementara kaisar dinasti Jin justru memaksa rakyat sipil untuk membayar upeti sebanyak 3 kali UMR Ngawi. Dan semenjak peristiwa tersebut, dinasti Jin yang mulai berkembang pesat mulai berada di atas angin. Bahkan mereka berniat menginvasi atau memperluas wilayah mereka dengan menyerang klan Mongol yang berada di wilayah utara. Namun kaisar klan Mongol yang bernama Genghis Khan tidak tinggal diam begitu saja, di mana dia mengumpulkan seluruh suku di daratan Mongolia untuk mempertahankan tanah mereka. Berkat kejeniusan Kaisar Mongol dalam menyatukan suku-suku di wilayahnya, memimpin pertempuran demi pertempuran, dan juga pasukan pemanah yang bisa menembus zirah musuh, mereka pun berhasil memukul mundur pasukan dinasti Jin dan mempertahankan wilayah mereka. Lalu ketika para pasukan dinasti Mongol sedang mengejar sisa-sisa pasukan dinasti Jin, mereka tiba-tiba melihat seorang pemuda di atas bukit dan langsung menyerangnya karena mengira dia adalah musuh. Namun yang menarik adalah tidak ada satupun anak panah yang berhasil menyentuhnya. Orang ini bernama Guo Jing, pewaris jurus 18 telapak naga dan kitab 9 yin, di mana dia juga menguasai bahasa Mongol dan berusaha meyakinkan pasukan dinasti Mongol dengan mengatakan kalau dia sejak kecil tinggal di wilayah dinasti Mongol bersama ibunya, dan sekarang dia sedang mencari seorang wanita bernama Huang Rong yang terpisah karena salah paham. Scene kemudian flashback ke belakang sebentar, lebih tepatnya ketika Guo Jing masih bersama Huang Rong. Suatu hari, dia dimarahi oleh ketujuh gurunya yang dijuluki 7 pendekar aneh dari Jianan yang melarangnya berhubungan dengan Huang Rong karena dia adalah anak dari seorang pendekar yang dijuluki Sesat Timur. Bukan tanpa alasan, tapi menurut rumor, pendekar Sesat Timur adalah salah satu dari 5 pendekar tertinggi yang dikenal sangat kejam, sehingga ketujuh gurunya meminta untuk menjauhi Huang Rong sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah ketujuh pendekar aneh pergi, Huang Rong yang menguping pembicaraan mereka lalu meyakinkan Guo Jing kalau ayahnya tidak seperti yang gurunya katakan. Tidak hanya itu, Huang Rong juga memberitahu kalau kemampuan bela diri gurunya masih tergolong biasa-biasa saja, dan oleh karena itu, dia berniat mengajak Guo Jing untuk menemui seorang master bela diri yang jauh di atas ketujuh pendekar aneh Jianan. Beliau juga merupakan salah satu dari 5 pendekar tertinggi yang memiliki julukan pengemis utara dengan teknik andalannya yaitu jurus 18 telapak naga. Singkat cerita,
Guo Jing akhirnya diangkat menjadi murid dari pengemis utara dengan syarat Huang Rong harus menyediakan makanan kesukaannya mulai dari seblak Rafael, kue tete hingga jasuke. Sampai akhirnya pengemis utara mengajarkan jurus 18 telapak naga kepada Guo Jing yang sebelumnya telah menguasai kitab 9 yin sehingga membuat kekuatannya meningkat secara signifikan. Sampai di sini, dia bersama Huang Rong lalu menuju ke Pulau Bunga Persik, sebuah wilayah terpencil yang menjadi tempat tinggal Huang Rong dan ayahnya untuk melamar Huang Rong, di mana di tengah perjalanannya, Guo Jing sempat mengatakan jika suatu hari mereka berpisah, dia akan meninggalkan sebuah tanda yaitu kincir angin untuk memberitahu keberadaannya. Sampai akhirnya sesampainya di Pulau Bunga Persik, Guo Jing langsung dibuat makdek ketika mengetahui 6 dari ke-7 gurunya sudah tewas bersimbah darah dan menuduh kalau orang yang telah melakukannya adalah sesat timur atau ayahnya Huang Rong. Sejak kejadian itulah, Guo Jing justru memutuskan hubungannya dengan Huang Rong dan meninggalkannya saat itu juga. Namun ternyata setelah mencari info dan klarifikasi, gurunya yang masih hidup memberitahu kalau pelakunya bukanlah sesat timur, di mana Guo Jing yang sangat merasa bersalah pun memutuskan untuk kembali mencari Huang Rong untuk meminta maaf atas emosi sesaat dan kesalahannya di masa lalu. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Huang Rong yang juga mencari keberadaan Guo Jing sampai di wilayah dinasti Song yang waktu itu sedang terjadi perang besar. Sialnya lagi, dia justru ditangkap oleh seorang pendekar yang dijuluki sebagai Racun Barat yang juga merupakan sosok yang paling ditakuti di antara 5 pendekar tertinggi, di mana dia meminta Huang Rong untuk memberitahu keberadaan Guo Jing yang membawa kitab 9 yin. Konon, barang siapa yang mampu mempelajari isi dari kitab 9 yin, maka orang itu akan menjadi pendekar yang tidak terkalahkan. Mengetahui kalau orang yang menerjemahkan isi kitab itu kepada Guo Jing adalah Huang Rong sendiri, Racun Barat pun langsung memasang kalung mematikan berisi ular berbisa di lehernya dan memaksanya untuk melafalkan isi dari kitab 9 yin, di mana Huang Rong kemudian memberitahu kalau para pengikutnya juga sedang menguping obrolan mereka untuk mengetahui isi dari kitab 9 yin. Bukan tanpa alasan, tapi Huang Rong sengaja melakukan hal itu untuk mengacaukan situasi dan mencari celah agar bisa melarikan diri, dan alhamdulillah Huang Rong pun berhasil kabur setelah melepaskan ikatan di tangannya walaupun kalung yang berisi ular berbisa masih menempel di lehernya. Kembali ke Guo Jing yang sedang beristirahat di pinggiran Kali Progo, di mana dia sempat melihat bendera dinasti Mongol hanyut yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan tepat seperti dugaannya, dia melihat Tolui, teman kecilnya saat berada di daratan Mongol, salah satu pangeran kekaisaran yang ditangkap oleh anak buah Racun Barat, di mana mereka dibuat lemes setelah meminum air sungai yang telah diracuni. Melihat hal itu, Guo Jing pun langsung turun tangan untuk membantu pasukan Mongol. Meskipun melawan anak buah Racun Barat yang memiliki berbagai senjata rahasia mematikan, dia bisa dibuat tidak berkutik melawan teknik 18 telapak naga milik Guo Jing dan bahkan merasa kepepet. Dia mengeluarkan semua senjata beracunnya, di mana hal itu justru memperlihatkan pola aura dari tenaga dalam Guo Jing yang telah menguasai kitab 9 yin yang membuat orang itu sadar perbedaan kekuatan di antara mereka. Setelah itu, Guo Jing lalu menghampiri Tolui yang sedang bersama dengan guru mereka dan perlu diketahui, Genghis Khan atau pemimpin klan Mongol telah mengangkat Guo Jing menjadi putra angkatnya sejak kecil, di mana Guo Jing kemudian menggunakan kekuatannya untuk menetralkan racun dari para pasukan Mongol dan justru ikut bersama mereka ke wilayah utara sekalian untuk mengunjungi ibunya setelah 2 tahun meninggalkannya.
Kembali ke Huang Rong yang masih berusaha kabur dari kejaran racun barat, di mana dia bersembunyi di antara kerumunan warga yang sedang panik setelah mendengar bahwa pasukan dinasti Jin akan kembali menyerang. Namun anak buah racun barat tidak memperdulikan hal itu, dan bahkan racun barat langsung turun tangan untuk menghabisi beberapa pasukan dinasti Song yang menghalangi jalannya. Singkat cerita, Huang Rong pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran racun barat dan memutuskan untuk beristirahat sebentar di pinggiran Kali Progo, tempat Guo Jing sebelumnya. Pada momen inilah, dia tiba-tiba teringat dengan kejadian di masa lalu ketika dirinya terluka parah, di mana Guo Jing berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya dengan membawa Huang Rong bertemu seorang tabib top global yang bernama Kaisar Selatan. Alhamdulillah, setelah mengaplikasikan teknik penyembuhan yang tertulis di dalam kitab 9 Yin, Guo Jing dan Kaisar Selatan berhasil menyembuhkannya hingga menjadi seperti semula. Sebelum pergi, Kaisar Selatan juga sempat berpesan kepada Guo Jing dan Huang Rong untuk menjaga kitab 9 Yin dan jangan sampai jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, mengingat seluruh pendekar di daratan tengah berusaha mati-matian untuk menguasai kitab tersebut. Pada momen ini, dia juga secara tidak sengaja menemukan kincir angin kecil yang sengaja ditinggalkan oleh Guo Jing, di mana hal itu menandakan kalau Guo Jing tidak jauh dari sana, dan oleh karena itu, dia pun bergegas pergi untuk mengikuti petunjuk tersebut yang mengarahkannya ke wilayah Mongol. Di sisi lain, diperlihatkan Guo Jing yang sudah sampai di wilayah Mongol, di mana Guo Jing langsung disambut dengan antusias oleh pasukan klan Mongol. Bahkan sang penguasa tertinggi mereka begitu juga dengan ibunya yang turut bahagia setelah melihat anaknya pulang dengan selamat. Kembali ke Huang Rong yang masih mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Guo Jing, di mana hal itu membuat racun barat bersama antek-anteknya bisa kembali menemukan keberadaannya dan berhasil menganunya hingga membuat Huang Rong terjatuh ke jurang. Untungnya dia diselamatkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh seorang wanita, di mana ternyata orang ini adalah putri kandung pemimpin klan Mongol yang bernama Hua Jin. Di sini racun barat dan anak buahnya sempat mengejar putri Hua Jin yang membawa Huang Rong. Namun begitu mereka melihat putri Hua Jin masuk ke markas besar klan Mongol yang tentu saja memiliki pasukan tempur yang sangat besar, racun barat pun memutuskan untuk mundur teratur dan akan kembali dengan rencananya. Di dalam, bahkan sebelum mengetahui seluk-beluk identitas Huang Rong, putri Hua Jin yang simpati kepadanya langsung memperlakukannya seolah sebagai teman dekat. Bahkan dia membantu melepaskan kalung beracun di leher Huang Rong menggunakan bubuk belerang. Namun sampai di sini pun Huang Rong masih belum mengetahui kalau Guo Jing juga berada di camp tersebut. Tidak berselang lama, salah satu pengawalnya memberitahu bahwa seseorang yang ditunggunya telah kembali pulang. Saat itulah Huang Rong langsung dibuat syok. Makdek setelah Hua Jin menjelaskan kalau orang yang dimaksud adalah Guo Jing, di mana mereka telah dijodohkan oleh ayahnya sejak kecil. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Guo Jing yang sedang melakukan penghormatan kepada almarhum ayahnya. Perlu diketahui, ayahnya Guo Jing adalah seorang patriot, intel pasukan dinasti Song yang bersih, dan akhirnya justru meninggal dikepung oleh pasukan dinasti Jin karena dikhianati oleh rekannya sendiri sesama dinasti Song. Dan oleh karena itu, ibunya menanam keyakinan bahwa selamanya Guo Jing adalah dinasti Song dan dia tidak boleh melupakan hal itu. Saat itulah putri Hua Jin tiba-tiba muncul dari belakang untuk menggenahkan rencana pernikahan mereka yang sebelumnya telah dijodohkan oleh ayahnya sejak kecil, di mana dia mengira kepulangan Guo Jing saat ini artinya dia sudah siap untuk menikahinya. Tapi di sisi lain,
Gojing menjelaskan kalau dia menganggap Hua Jin tidak lebih dari adiknya di masa kecil dan setelah dewasa dan mengenal dunia luar, dia sudah memiliki wanita pilihannya sendiri yang tidak lain adalah Huang Rong. Di mana pernyataan Gojing barusan pun tentu saja membuat Hua Jin marah sekaligus kecewa. Kembali ke Huang Rong setelah mengetahui kalau Gojing akan menikah dengan orang lain, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat keluar, tiba-tiba Putri Hua Jin datang dengan marah-marah buntut dari Gojing yang lebih memilih orang lain, di mana dia bersumpah akan menghabisi wanita tersebut. Tanpa Hua Jin sadari, wanita yang dimaksud oleh Gojing adalah orang yang berada di hadapannya. Awalnya, Huang Rong sempat akan mengakui kalau orang yang dimaksud Gojing adalah dirinya karena Huang Rong merasa berhutang setelah sebelumnya dia diselamatkan oleh Putri Hua Jin. Namun, tiba-tiba mereka diberitahu kalau seseorang telah meracuni sumber air mereka di mana orang yang meracuninya tidak lain adalah racun barat. Menyadari hal itu lebih mendesak, Huang Rong pun dengan terpaksa memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu untuk membantu Putri Hua Jin, di mana dia meminta Hua Jin untuk mengirim surat kepada sekte pengemis untuk membantunya menghadapi racun barat dan anak buahnya. Di tempat lain, diperlihatkan racun barat yang mendapat info dari anak buahnya bahwa Gojing juga berada di base camp klan Mongol bersama dengan Huang Rong, di mana hal itu membuatnya tidak perlu repot-repot mencari dua orang karena dia bisa menangkap keduanya sekaligus. Perlu saya ingatkan, di sini racun barat sangat terobsesi dengan kitab 9 Yin yang dibawa oleh Gojing, di mana dia melihat sendiri kemampuan Gojing yang notabene adalah seorang pemula langsung bisa menghadapinya, salah satu dari 5 pendekar tertinggi di daratan tengah saat adu mekanik 1 lawan 1. Sampai di sini, racun barat pun langsung menyusun rencana dengan menyuruh anak buahnya menyusup ke klan Mongol untuk mencari Gojing dan merebut kitab 9 Yin, sementara dirinya akan fokus mencari Huang Rong dan menculiknya untuk dijadikan sandera. Keesokan harinya, diperlihatkan Kaisar dan para petinggi klan Mongol yang sedang berkumpul untuk membahas rencana mereka melawan dinasti Jin, di mana salah satu pasukan memberitahu kalau kekuatan Gojing kini telah berkembang pesat dan bahkan berhasil mengalahkan seorang pendekar ahli racun dengan sangat mudah setelah menguasai kitab 9 Yin. Mendengar hal itu, Kaisar Mongol pun tertarik dengan kemampuan Gojing sekarang dan menyuruhnya untuk menunjukkan seberapa hebat kekuatannya, dan jikalau itu terbukti benar, beliau berniat menjadikan Gojing sebagai pemimpin pasukannya untuk membantu pasukan klan Mongol melawan pasukan dinasti Jin. Malam itu juga, diperlihatkan Gojing yang tampil di depan halayak ramai untuk menunjukkan kemampuannya, di mana semua orang termasuk Huang Rong juga hadir dalam acara tersebut dan dengan sengaja menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya agar Gojing tidak melihatnya. Pada momen ini, tentu saja semua orang dibuat mak plenggong, tertegun melihat kemampuan Gojing yang benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan 2 utusan racun barat yang sedang menyusup untuk mencari Huang Rong juga dibuat takjub melihat gerakan-gerakan Gojing, yaitu isi dari kitab 9 Yin yang dipadukan dengan jurus 18 telapak naga. Setelah Gojing menunjukkan kemampuannya, Kaisar Mongol langsung menghampiri Gojing dan menanyakan tentang orang-orang hebat yang dia temui di daratan tengah, di mana Gojing pun menceritakan tentang 4 master bela diri yang tersisa yang menguasai masing-masing wilayah. Pertama yaitu Sesat Timur atau ayahnya Huang Rong, penguasa Pulau Bunga Persik. Lalu ada Racun Barat yang terkenal paling kejam di antara mereka berempat. Yang ketiga yaitu Kaisar Selatan yang sudah bertobat dan menjadi seorang biksu. Dan yang terakhir adalah Pengemis Utara yang juga merupakan pemimpin sekte pengemis sebelum beliau memberikan posisi itu pada Huang Rong.
Di tengah penjelasan tersebut, salah satu pasukan melaporkan kalau ada beberapa pasukan yang tewas di wilayah perbatasan. Kemungkinan besar pelakunya adalah pasukan dinasti Jin yang mencoba masuk ke wilayah klan Mongol. Mengetahui hal itu, Kaisar Mongol pun langsung memberi perintah untuk segera bersiap dan menyuruh Guo Jing untuk mulai mempelajari taktik berperang. Keesokan harinya, diperlihatkan seluruh pasukan klan Mongol yang sudah bersiap untuk menyerang musuh. Saat itulah beberapa jenderal dari klan Mongol yang terlihat kurang menyukai kehadiran Guo Jing pun berniat menunjukkan strategi perang yang sebenarnya, karena menurut mereka, Guo Jing hanyalah seorang children yesterday evening, bocah kemarin sore yang hanya bermodalkan ilmu bela diri tanpa memiliki strategi berperang. Melihat taktik yang digunakan oleh musuh, para petinggi klan Mongol mulai terlihat panik setelah pasukannya kesulitan menembus pertahanan pasukan dinasti Jin menggunakan strategi yang mereka gunakan. Dan pada waktu yang bersamaan, salah seorang pasukan mengabarkan bahwa ada 100 orang dari Sekte Pengemis Utara yang datang untuk membantu Guo Jing dalam mengatur strategi perang melawan pasukan dinasti Jin. Ternyata itu adalah ulah dari Huang Rong yang sebelumnya meminta Putri Huajin untuk mengirim surat kepada Sekte Pengemis, di mana dia berniat untuk menyampaikan pesan kepada Guo Jing agar dia mempelajari buku panduan perang dari daratan tengah untuk memimpin pasukan klan Mongol. Guo Jing yang mendengar hal itu pun langsung syok karena yang mengetahui buku tersebut hanyalah dia dan Huang Rong, di mana hal itu membuat Huajin mulai curiga kalau wanita yang dia selamatkan adalah orang yang dicari oleh Guo Jing selama ini. Untuk yang belum tahu, jadi Huang Rong ini adalah pemimpin klan pengemis menggantikan pemimpin sebelumnya yaitu Pengemis Utara setelah beliau mewariskan tongkat pemukul anjing sebagai simbol untuk mengatur klan pengemis di daratan tengah. Lanjut sampai di sini pun, Huang Rong masih bersembunyi dan tidak ingin menunjukkan dirinya di depan Guo Jing, di mana dia hanya menyuruh bawahannya untuk menyampaikan pesan dan menjelaskan beberapa formasi perang yang tertulis dalam kitab panduan perang yang mereka dapatkan sebelumnya. Saat itulah dari arah kejauhan, Huajin melihat Huang Rong yang hal itu membuatnya yakin kalau dia adalah wanita yang selama ini dicari oleh Guo Jing. Mengetahui hal itu, Putri Huajin kemudian menghampiri Huang Rong yang sedang nongkrong di atas genteng dan berniat melampiaskan kekecewaannya, sekaligus dia penasaran sehebat apa wanita itu sehingga Guo Jing lebih memilih dirinya. Karena nggak ada pilihan lain, Huang Rong terpaksa meladeni tantangan Putri Kaisar Mongol tersebut. Tentu saja di sini Huang Rong dapat dengan mudah mengalahkan Putri Huajin karena dari segi ilmu bela diri dia jauh berada di atasnya. Namun akibat pertengkaran itu membuat racun barat akhirnya menemukan keberadaan Huang Rong dan Mak Beduduk muncul untuk menangkapnya. Sebenarnya di sini Huang Rong sudah berhasil melarikan diri, namun ketika racun barat berniat akan memanfaatkan Putri Huajin, dia pun akhirnya kembali karena merasa berhutang budi dan seolah terpaksa menyerahkan kopian kitab 9 Yin kepada racun barat. Tanpa dia sadari, kitab tersebut telah diacak oleh Huang Rong yang kemungkinan akan berakibat fatal jika seseorang salah mempelajarinya. Setelah racun barat pergi, Huang Rong kemudian memberitahu kepada Putri Huajin kalau bisa dipastikan racun barat akan kembali mencarinya begitu mengetahui kitab tersebut palsu. Tidak hanya itu, Huang Rong juga menyuruh Huajin untuk tidak memberitahu Guo Jing tentang kedatangannya ke sana karena meskipun cinta, dia memahami situasi di sana bahwa kedua kakak dari Putri Hua terlihat tidak menyukai keberadaan Guo Jing sehingga akan berbahaya jika Guo Jing tiba-tiba membatalkan perjodohannya dengan Putri Hua begitu saja. Dan sekarang dia akan pergi dari tempat tersebut bersama dengan Sekte Pengemis sebelum keberadaannya akan menimbulkan banyak masalah.
Tapi ternyata hal itu tetap tidak mengubah kemauan Guojing, di mana keesokan harinya Guojing yang masih dilanda perasaan gundah gulana karena kepikiran dengan Huang Rong kemudian kembali meminta izin kepada ibunya untuk mencari keberadaan Huang Rong sebelum perang terjadi. Tidak hanya itu, dia juga menemui Kaisar Mongol secara pribadi untuk meminta izin, di mana beliau pun tanpa ragu langsung mengizinkannya. Setelah Guojing pergi, salah satu pangeran yang menjaga wilayah perbatasan tiba-tiba datang untuk melapor kepada Kaisar Mongol, di mana dia memberitahu kalau hampir seluruh pasukannya di perbatasan telah dihabisi oleh pasukan dinasti Jin. Saat itulah Kaisar Mongol yang menduga jika sebagian besar pasukan dinasti Jin dikirim ke perbatasan, maka itu artinya pusat kota mereka akan lemah. Oleh karena itu, beliau bergegas menyuruh semua pasukannya bersiap untuk menyerang langsung pusat ibu kota dinasti Jin dengan berjalan memutar melintasi wilayah dinasti Song. Kembali ke Guojing, sesampainya di wilayah dinasti Song, dia melihat ratusan pasukan yang sedang bergerak menuju ke benteng pertahanan, di mana ternyata para petinggi dinasti Song menolak permintaan dari klan Mongol yang meminta izin melintasi wilayah mereka untuk menyerang dinasti Jin. Nah, karena penolakan tersebut, Kaisar Mongol yang murka lalu memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk menerobos bagaimanapun caranya, termasuk dengan cara paksa sekalipun. Sadar akan terjadi perang besar yang menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, Guojing pun bergegas kembali ke base camp untuk menemui Kaisar Mongol, di mana di sini dia memohon agar beliau memikirkan kembali rencana tersebut karena bagaimanapun juga dinasti Song adalah tanah kelahirannya, sehingga Guojing menolak untuk memimpin perang melawan saudaranya sendiri. Namun karena keputusan sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat, Kaisar Mongol pun justru berniat menahan Guojing dan ibunya agar tidak ikut campur hingga misi mereka tuntas. Di sini setelah bertemu dengan ibunya, Guojing sempat berniat akan melarikan diri bersama ibunya untuk kembali ke wilayah dinasti Song, namun belum sempat kabur. Setelah memastikan Guojing menerima ideologi sesuai dengan apa yang beliau harapkan, ibunya justru tiba-tiba memutuskan untuk on goal karena beliau merasa sudah lemah dan dalam situasi kritis ini tidak ingin merepotkan anaknya yang akan berjuang melawan klan Mongol. Di tengah suasana duka itulah, Putri Huajin muncul untuk membantunya keluar dari base camp. Tidak hanya itu, Tolui yang dulu pernah diselamatkan oleh Guojing terlihat sengaja membantu mereka pergi dari sana. Singkat cerita, setelah sampai di wilayah dinasti Song dan selesai memakamkan ibunya, Guojing kemudian melanjutkan perjalanannya mencari Huang Rong ke kota. Berbagai cara dilakukannya sampai akhirnya dia menemukan semua penjual di sana menjual makanan khas buatan Huang Rong. Hal itu seolah menjadi sebuah tanda bahwa Huang Rong berada di sekitar sana atau paling tidak pernah berada di sana, di mana malam harinya dia menuju ke pegunungan tempat dulu mereka pernah membuat penangkal petir. Di tengah keputusasaan itulah, Guojing sempat melihat petir yang menyambar berulang kali di tempat yang sama, di mana dia langsung bergegas ke TKP sampai akhirnya Guojing pun bertemu kembali dengan Huang Rong. Singkat cerita, sebelum sempat pergi dari kota tersebut, mereka melihat banyak sekali warga dinasti Song yang sedang dievakuasi, di mana Guojing kemudian meminta izin kepada salah satu jenderal dinasti Song untuk membantu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat Kaisar Mongol bersama ribuan pasukannya yang sudah mendekat dan siap untuk meratakan tempat tersebut. Sebelum geger-gedang dimulai, Jenderal klan Mongol sempat bernegosiasi yang terakhir kalinya untuk izin lewat dan menyerang dinasti Jin. Namun belum sempat deal-dealan, tiba-tiba racun barat muncul dengan kondisinya yang aneh, di mana ternyata itu adalah akibat dari mempelajari kitab 9 Yin yang sudah diacak oleh Huang Rong sebelumnya, sehingga meskipun kekuatannya meningkat signifikan, namun hal itu juga membuatnya tidak stabil dan hampir gila.
Di sini entah apa alasannya, dia berniat menyerang pasukan klan Mongol seorang diri dan diperlihatkan meskipun kekuatannya tidak beraturan, dia mampu dengan mudah mengobrak-abrik barisan pasukan Mongol, bahkan berada di tengah-tengah barisan mereka dan panah, roket, cacian sama sekali tidak berpengaruh di mana dia mengincar untuk menghabisi Kaisar Mongol. Melihat racun barat yang sudah mulai aur-auran dan berniat menghabisi Kaisar Mongol, Go Jin langsung turun tangan dan bergegas untuk menyelamatkannya, di mana dia muncul tepat waktu ketika racun barat melancarkan serangan ke Kaisar Mongol, sampai pada akhirnya pertarungan antara Go Jin melawan racun barat pun tidak dapat dihindarkan. Di sini diperlihatkan perpaduan antara teknik kitab 9 yin palsu dan jurus katak milik racun barat bisa membuat Go Jin kelabakan. Namun di sisi lain, begitu Go Jin melihat ada sebuah kelemahan dalam gerakan racun barat, dia langsung menyerang bertubi-tubi ke arah titik lemah tersebut. Tidak berhenti di situ, racun barat yang menyadari Go Jin memanfaatkan kelemahannya justru mengerahkan seluruh kekuatannya dan semakin membabi buta sampai akhirnya Go Jin sempat terkena serangan saat dia lengah sampai-sampai membuatnya terpojok. Namun merasa di atas angin, racun barat yang menjadi kurang waspada, hal itu justru bisa dimanfaatkan oleh Go Jin dengan menggunakan gerakan terakhir dari jurus 18 telapak naga dan difinishing oleh Kaisar Mongol yang melepaskan anak panah dari arah kejauhan. Sampai akhirnya setelah mengalami luka yang cukup parah, sadar akan posisinya, racun barat pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari peperangan tersebut. Di sisi lain, Jenderal Dinasti Song yang melihat pihak klan Mongol telah porak-poranda, dia kemudian memanfaatkan hal itu dengan menyuruh pasukannya untuk bersiap menyerang mereka. Untungnya Huang Rong dengan gercep berhasil menahan si jenderal dan memintanya untuk membatalkan serangan tersebut. Begitupun pihak Mongol setelah Go Jin mengatasi racun barat, mereka juga berniat untuk melanjutkan invasinya ke wilayah Dinasti Song dengan mempersiapkan ribuan pasukan pemanah mereka. Disinilah Go Jin berada di tengah-tengah kedua pihak dan berusaha menghentikan peperangan itu, dan dengan lantang dia akan melindungi dinasti Song, bahkan dia akan melawan siapapun sampai titik darah penghabisan meskipun Kaisar Mongol hanya meminta izin untuk lewat. Namun itu artinya peperangan akan terjadi di wilayah dinasti Song dan yang kena imbasnya adalah rakyat kecil. Pada momen ini, Kaisar Mongol sempat menanyakan alasan Go Jin rela mati-matian melindungi dinasti Song yang korup dan bahkan mengkhianati ayahnya sendiri. Go Jin pun menjawab kalau seorang pemimpin tidak semata-mata harus menjadi seorang penakluk. Intinya, dia tidak ingin dinasti Song hancur yang merupakan kampung halamannya dan juga tidak ingin bermusuhan dengan klan Mongol karena mereka telah merawatnya sejak kecil. Semua orang pasti menginginkan kedamaian dan memiliki sesuatu untuk dijaga, dan disitulah peran pemimpin yaitu untuk merawat,
memastikan rakyatnya bisa mengejar impian mereka, dan itulah alasan Gojing melindungi Kaisar Mongol karena dia yakin Kaisar Mongol adalah orang yang pas. 英雄，不是南征北伐真正的侠之大者。 Perkataan bijak Gojing barusan pun membuat Kaisar Mongol cukup makdek. Luluh sudah tua, waktunya berhenti, sampai akhirnya beliau memutuskan menarik kembali pasukannya. Berkat keberaniannya, Gojing pun berhasil mendamaikan kedua wilayah, dan semenjak peristiwa besar itu, dia bersama Huang Rong dan para anggota sekte pengemis berusaha menjaga wilayah perbatasan dinasti Song, membela kebajikan sampai capek, dan film pun selesai.